Jadi memang sanitizer ada berbagai macam formatnya, seperti yang gel, kita ada yang cair. Kita ngomongin yang antara gel sama cair dulu deh, karena itu yang paling umum. Nah, saya bisa jelasin bahwa kalau di rumah sakit, WHO itu hanya rekomen pakai yang cair. Nah, bukannya yang gel itu nggak efektif ya, tapi yang cair itu efektivitasnya lebih tinggi karena bahan aktif alkoholnya tidak lebih cepat penetrasinya. Kalau ada gel tuh ada bahan tambahan lagi ya, karena dia gel ya kita bisa bayangin dia memperlambat reaksinya. Tapi bisa diperhatikan, mungkin dicek sendiri lain kali ke rumah sakit. Saya nggak bisa bilang 100%, tapi saya rasa 99% kemungkinan besar kalau lihat sanitizer yang ada di rumah sakit itu semua dalam bentuk cair yang mereka distribusin di dekat lift atau di tembok-tembok disediain untuk umum. Tapi bukan berarti gel sanitizer tidak boleh dipakai. Sanitizer, tapi yang direkomend oleh WHO untuk sementara ini, terutama untuk medical grade ya, itu semua cair. Jadi kalau ngomongin, saya prefer mana sih antara gel sama liquid? Saya pribadi prefer liquid. Tapi kebanyakan orang mungkin ya karena teksturnya dan apa-apa, dan itu kan seperti setengah kosmetik juga, gel lebih suka. Tapi nggak masalah sih. Tapi standar WHO itu pakai yang gel. Nah, ada sekarang sanitizer memang di luar negeri juga ada yang namanya yang water base. Yang water base memang tidak sepopuler daripada yang alcohol base. Tetap paling banyak penjualan yang alcohol base. Ya itu namanya juga teknologi, namanya juga formulasi. Kita kalau ngomong kimia selalu ada yang solvent base, ada yang alcohol base. Dua-duanya ya bisa dipakai, tapi sekarang yang paling populer tetap yang alcohol base ya, maupun liquid ataupun cair. Nah, ada lagi satu yang perlu dijelasin untuk yang alcohol base. Alcohol base WHO ada 2 formula standar. Yang ini kebanyakan mungkin orang ya belum tahu. Ada yang bisa pakai alkoholnya etanol, ada alkoholnya bisa pakai IPA atau IPA. Alkohol tuh sebenarnya banyak macam. Ada, kalau orang masih pada ingat pelajaran kimia zaman dulu, ada metanol, ada etanol, banyak nol lagi udah pada lupa pelajaran kimia. Metanol nggak boleh pakai, metanol itu banyak disalahgunakan, orang banyak bikin minuman buat mabok-mabokan sendiri dan meninggal. Itu makanya it's bahan kimia yang diregulasi. Tapi untuk info ke umum, WHO punya standar ada 2, etanol dan IPA. Kebanyakan yang ada di pasar etanol, mungkin gara-gara etanol baunya tidak sekuat daripada IPA. Tapi dua-duanya boleh dipakai. Yang IPA justru lebih banyak dipakai secara umum sebelum COVID di industri elektronik. Kelebihannya apa? Dia nguapnya cepat, quick dry. Jadi itu juga bisa deh. Jadi saya mau info kepada umum bahwa untuk alcohol based sanitizer ada 2 macam yang di-qualify, itu bisa IPA atau etanol. Konsentrasinya akan beda tuh untuk yang disertify sama WHO. Saya bukan ngomong certify ya, guideline ya. Ini WHO sendiri tidak memiliki sertifikasi ya, tapi mereka ngeluarin guideline. Jadi kalau contohnya untuk etanol, mereka guideline-nya tuh 80% bahan aktif ya, volume by volume. Kalau IPA, atau in this case nama komplitnya isopropyl alkohol, itu 75%. Untuk
mereka punya recommendation minimum concentration. Soalnya ya lebih tinggi alkohol bakal secara teori cost-nya lebih mahal. Jadi orang bakal bisa klaim nanti 60, 70. Saya jelasin hari ini WHO punya guideline untuk etanol is 80%, IPA tuh 75%. Bahan aktif yang bunuh bakteri itu memang alkohol ini ya, Josh ya? Bahan yang aktif benar-benar membunuh bakteri atau betul. bakteri apapun itu alkohol ini ya? Alkohol ini itu bahan aktif yang paling penting. Dan WHO sendiri kalau untuk medical grade saya paling selalu bakal ngomong berkali-kali untuk acuannya karena medical grade, karena sanitizer sebenarnya paling banyak mesti dipakainya di rumah sakit atau tempat yang steril lah, perlu steril. Bahan aktifnya itu ya alkohol, dan mereka sebenarnya tidak rekomendasi pakai parfum macam-macam. Kadang-kadang orang pakai tambahin essential oil atau apa, kadang-kadang kalau orang ada alergi gitu. Tapi itu mereka bukan yang nggak boleh, mereka himbau kalau bisa, kalau untuk medical grade nggak pakai parfum macam-macam supaya netral aja. Kedua, biasanya mereka rekomend pakai H2O2 di dalam formulasi atau peroksida. Itu memang itu sebenarnya itu salah satu bahan buat bikin disinfektan juga. Tapi di dalam pembuatan sanitizer itu bukan buat sebagai bahan baku bakteri di mana actionnya di kulit kita, tapi karena dalam proses pengemasan atau filling ini kita harus memastikan bahwa bahan kemasannya atau cairan bibitnya itu sendiri kan semua memproduksi salah satu ada bahan baku. Kita harus memastikan bahan bakunya sendiri itu bebas atau bebas dari spora bakteri. Bakteri itu bisa ada yang dalam bentuk spora. Nah, kalau dalam bentuk spora, mereka tuh istilah orang awam itu ngomong kayak hibernasi. Mereka kalau jadi spora tuh sulit untuk dibunuh lah atau kill. Jadi ada penambahan H2O2 biasanya atau disinfektan lainnya. Kalau standar WHO H2O2 itu untuk mensterilisasi sanitizer sendiri yang udah jadi. Karena kita nggak tahu dari botolnya sendiri bisa udah ada bakteri waktu datang dari supplier. Nah itu bahan aktif, kita nggak ngomong bahan aktif ya, itu bahan disinfektan kedua untuk memastikan produk akhirnya itu steril.